Sementara itu, pemirsa, masih kurangnya distribusi publikasi pada portal Indeks Sains dan Teknologi atau SINTA yang dilakukan oleh para dosen dan peneliti di Provinsi Kalimantan Selatan. Uniska Banjarmasin terus mendorong sivitas akademika di lingkungan kampus agar lebih aktif dalam menghasilkan artikel karya ilmiah nasional yang nantinya turut berdampak pada peningkatan kualitas perguruan tinggi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang akreditasi jurnal ilmiah menjadi regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia, sekaligus menggantikan Permenristek Dikti Nomor 9 Tahun 2018 yang sebelumnya menjadi acuan secara nasional. Terbitnya regulasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional, sekaligus memberikan penekanan yang kuat terhadap tata kelola jurnal, mutu artikel ilmiah, serta mekanisme akreditasi yang lebih transparan serta akuntabel. Berdasarkan data dari Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, jumlah publikasi pada Jurnal Nasional tahun 2021 hingga 2025 SINTA 1 hanya di angka 1,8%, SINTA 2 di angka 11,3%, SINTA 3 17,7%, dan SINTA 4 di angka 33,9%. Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, distribusi publikasi karya ilmiah pada portal Indeks Sains dan Teknologi atau SINTA masih tergolong kecil dengan menempati posisi ke-23 terendah secara nasional. Menurut Rektor Uniska diwakili Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Insinyur A.M. Gunawan menegaskan, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Kalimantan, Uniska terus mendorong para dosen maupun peneliti di lingkungan kampus agar bisa lebih aktif menerbitkan artikel ilmiah dengan memberikan bantuan insentif baik untuk jurnal SINTA maupun Scopus. Tentunya Uniska terus berupaya supaya dosen-dosennya bisa membuat sebuah artikel yang bisa diterbitkan di jurnal yang terakreditasi SINTA 1-4 ataupun artikel yang terbit di jurnal yang terindeks Scopus ataupun OAS. Nah, kami dari pimpinan sangat mendorong untuk penerbitan jurnal ini, yaitu dengan melalui bantuan insentif ya, baik untuk jurnal yang terakreditasi SINTA maupun jurnal yang terindeks dengan Scopus. Besarannya cukup lumayan supaya dosen-dosennya aktif di dalam membuat artikel tadi, karena ini juga akan meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi kita untuk menaikkan indikator kinerja utama. Sementara itu, menurut Ketua Tim Kompetensi Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Yunisha menyebut, penulisan karya ilmiah nasional yang dilakukan para dosen dan peneliti di Indonesia masih terkendala oleh masalah pengelolaan data penelitian, etika akademik, serta kurangnya kerja tim secara berkelompok sesuai bidang ilmunya masing-masing, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan diri pada saat penulisan. Permasalahannya itu untuk selama ini di kita tuh yang baru kami temukan itu adalah di data, yang kedua etika clearing dan juga etika akademiknya yang banyak yang sering terjadi permasalahan-permasalahan bagi teman-teman dosen. Jadi juga mereka juga tidak berkelompok untuk bidang ilmunya. Jadi itu membuat teman-teman dosen itu agak sulit untuk mengembangkan dirinya dalam penulisan. Jadi harapannya kita, mereka pelatihan ini, setelah pelatihan nanti kita akan membuat kelompok penelitian, kelompok peserta pelatihan, mereka akan bisa berdiskusi dengan narasumber dan juga dengan peserta-peserta yang kelompok-kelompok lain. Selain meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang lebih unggul, publik jurnal ilmiah yang lebih masif juga berdampak pada indikator kinerja utama sebagai evaluasi dan transformasi mutu pendidikan. Erwin Yudanuari, Banjar TV.